Selamat malam, Bapak Ibu sekarang. Apa kabar? Setelah sambutan dari Romo Frans, saya baru mengerti kenapa judul pertemuan hari ini pakai bahasa Inggris. The Power of Eucharist. Rupanya ada yang dari luar negeri. Nah, baik, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya akan coba sedikit menjelaskan tentang tema kita sore hari ini, The Power of Eucharist, terutama tentang Ekaristi ya, berarti kekuatan dari Ekaristi. Sebelum menguraikan, saya akan mulai dengan sebuah kesaksian, cerita dari seorang kardinal dari Vietnam, Kardinal Nguyen Van Thuan. Dia sekarang sedang dalam proses menjadi orang kudus. Diproses untuk diakui sebagai orang kudus. Dia lama di penjara. Ini kesaksian hidupnya ketika di penjara dan menemukan kekuatan. Salah satunya nanti dari Ekaristi itu. Bukunya sudah diterjemahkan ke dalam mungkin 12 bahasa. Saya ambil bagian-bagian yang paling penting yang melukiskan atau yang sesuai dengan tema kita hari ini. Ketika dia sudah di penjara ini, saya agak potong ceritanya ya. Kemudian dalam buku yang dia tulis, yang dia catat, sebenarnya waktu itu dia catat waktu di penjara ya, baru kemudian dikumpulkan dan diterbitkan. Pada suatu malam secercah terang menyinari saya, kesaksiannya. Ini dia di penjara waktu itu ya. Francis itu nama baptisnya, seperti Romo Frans ya. Hal yang kau pikirkan itu, dia waktu itu sedih ya di penjara karena jauh dari umatnya. Uskup yang baik sedih kalau jauh dari umatnya. Dia juga waktu itu sedih ketika di penjara memikirkan umatnya, apa yang masih bisa dibuat, lalu dikatakan begitu, mendapat suara dari Tuhan. Hal yang kau pikirkan itu sangat sederhana, lakukanlah seperti yang dilakukan Santo Paulus ketika ia berada dalam penjara. Tulislah surat kepada komunitas yang berbeda-beda. Keesokan harinya ketika hari masih gelap, saya memberi tanda kepada Kuang nama, seorang anak laki-laki berumur 7 tahun yang kembali dari misa pada pukul 5 pagi. Saya berkata kepadanya, katakan kepada ibumu untuk membelikan saya, memberikan saya kalender tua, kalender bekas. Karena apa kira-kira? Tadi mau menulis surat untuk jemaatnya. Malam itu sekali lagi dalam kegelapan Kuang membawa kalender itu kepada saya. Setiap hari pada bulan Oktober dan November 1975, saya menulis pesan-pesan untuk umatku dari penjara. Setiap pagi Kuang datang mengambil lembaran-lembaran kalender tua itu dan membawanya pulang ke rumah, sehingga saudara-saudarinya dapat menyalin ulang pesan-pesan itu. Itulah proses terjadinya buku Jalan Pengharapan yang telah diterbitkan dalam lebih dari 12 bahasa. Ini salah satu isinya. Jadi sejarah dari buku itu dia tulis di bekas kalender itu, dicatat kemudian di rumah oleh saudara-saudarinya, baru kemudian diterbitkan. Ketika saya akhirnya dibebaskan dari penjara pada tahun 1989, saya menerima surat dari Ibu Teresa dari Kalkuta. Surat itu berisi kata-kata ini, bukanlah jumlah karya kita yang terpenting, tetapi intensitas cinta yang kita tempatkan dalam setiap perbuatan. Ketika saya kehilangan segala sesuatu dan meringkuk dalam penjara, saya berpikir untuk menyiapkan sendiri sebuah vademecum, itu bahasa Latin dari kata vadere artinya pergi, me aku, cum dengan, teman perjalanan. Jadi waktu dia di penjara dia pikir ya, saya membutuhkan teman perjalanan, yaitu koleksi kecil tentang ayat-ayat kitab suci yang memungkinkan saya untuk tetap menghidupi sabda Allah walaupun dalam situasi sulit seperti itu. Tetapi saya tidak mempunyai kertas apapun untuk buku catatan, tidak punya kitab suci juga.
Untunglah polisi menyediakan bagi saya beberapa lembar kertas dengan maksud agar saya menggunakan kertas-kertas itu untuk menuliskan jawaban atas semua pertanyaan mereka. Maka sedikit demi sedikit saya mulai menyisihkan beberapa potongan kertas dan berhasil membuat sebuah buku catatan yang kecil dan tipis. Dikasih kertas oleh polisi, dikorupsi sedikit lah ya, diambil dan dikumpulkan untuk menulis sabda kitab dari kitab suci nanti. Hari demi hari saya berhasil menulis dalam bahasa Latin lebih dari 300 kalimat dari kitab suci yang saya ingat. Sabda Allah yang ditata kembali adalah Vademekum, teman perjalanan saya, peti permata saya, yang amat berharga tempat saya memperoleh kekuatan dan makanan. Jadi karena di penjara tidak ada kitab suci, dia berusaha mengingat dan berhasil menulis berapa? 300 kalimat dari kitab suci. Itulah yang menjadi teman perjalanan selama di penjara. Kalau kita tutup mata dan mencoba mengingat ayat, kira-kira berapa kalimat masih ingat ya? Kalau Bapak Uskup ini 300 kalimat. Itu menjadi kekuatan beliau, sabda Allah. Orang-orang Katolik di dalam penjara di Fukan telah menyusupkan salinan perjanjian baru. Kemudian ya, secara rahasia mereka membagi kitab itu ke dalam potongan-potongan kecil dan membagikan potongan-potongan kecil itu di antara umat Katolik yang tergerak untuk mulai mempelajari nas-nas itu sepenuh hati. Kitab sucinya dipotong-potong, disebarkan. Oleh karena lantai ruang-ruang penjara itu berpasir, maka ketika mereka mendengar langkah kaki penjaga penjara, mereka segera menyembunyikan nas-nas sabda Allah itu dengan menguburkannya ke dalam pasir lantai. Kalau tidak pasti diambil dan dibuang. Dalam kegelapan malam, mereka mendaraskan secara bergilir penggalan teks perjanjian baru yang telah mereka hafal. Itu salah satu metode bagus ya, menghafalkan 1-2 ayat, mengulang-ulangnya terus ya dalam hati atau dalam perjalanan. Kalau delay daripada ngomel, mengulang-ulang ayat kitab suci. Penggalan teks perjanjian baru yang telah mereka hafal, sungguh suatu pengalaman yang mengesankan sekaligus menyentuh dan menggerakkan hati saat mendengar sabda Allah diwartakan dalam keheningan dan kegelapan penjara. Orang-orang yang bukan Kristen juga mendengarkan dengan penuh hormat dan kagum kepada apa yang mereka sebut sabda kudus. Banyak di antara mereka yang mengatakan bahwa mereka merasakan sabda Allah sebagai roh dan kehidupan. Itu satu, sabda Allah sebagai teman perjalanan kekuatan bagi uskup ini untuk bertahan di dalam penjara. Pada suatu hari, ini kisah lain, dalam penjara saya ditanya oleh penjaga ya, apakah Anda mencintai kami? Ya, saya mencintai kamu katanya. Tetapi kami telah menyebloskan Anda ke dalam penjara selama bertahun-tahun tanpa pemeriksaan pengadilan, tanpa keputusan hakim, dan Anda mencintai kami? Itu tidak mungkin. Aku telah bersama kamu bertahun-tahun, kata uskup itu. Kamu telah menyaksikan kebenarannya. Ketika Anda bebas, tidakkah Anda akan mengirim umatmu untuk membakar rumah kami, membunuh keluarga kami? Tidak. Sekalipun kamu mau membunuh saya tetap mencintaimu. Tetapi mengapa? Karena Yesus telah mengajarkan saya untuk mencintai setiap orang, bahkan musuh-musuh saya. Jika tidak, saya tidak lagi pantas disebut orang Kristen. Ketika saya hidup dalam ruang tahanan isolasi, 5 orang polisi bergiliran mengawasi saya sehingga selalu ada 2 orang yang menjaga saya. Para pembesar mereka telah mengatakan kepada mereka, kami akan mengganti kalian dengan kelompok yang lain setiap 2 minggu, sehingga kalian tidak akan tertular oleh uskup yang berbahaya ini. Jadi penjaganya
Maksudnya nanti tiap 2 minggu mau diganti-ganti karena takut uskup ini mempengaruhi penjaga ini sehingga mereka ikut dia nanti ya, jadi uskup yang berbahaya ini. Sesudah itu para pembesarnya berpikir lagi ya. Para pembesar itu mengatakan kepada mereka, kami telah memutuskan untuk tidak menggantikan kamu lagi dengan kelompok yang lain. Karena jika tidak, uskup ini akan menulari semua polisi ya. Tadinya mau diganti-ganti ya, tapi kemudian pikir, wah kalau diganti-ganti nanti makin banyak yang kena pengaruh. Jadi mendingan 5 orang ini sajalah. Kalau terpengaruh ya cuma 5 ini. Saking hebatnya uskup itu. Pada kesempatan lain di Gunung Vanpu dan di penjara Vinh Quang, saya harus memotong kayu di bawah rintik hujan. Saya berbicara kepada penjaga. Baik hati uskup ini mulai menjalin persahabatan dengan penjaga-penjaga. Bolehkah saya minta bantuanmu? Penjaga mengatakan, katakanlah saja, saya akan membantu Anda. Saya mau memotong sepotong kayu dalam bentuk sebuah salib. Kekuatan kedua. Tadi sabda Allah, sekarang salib. Tidakkah Anda tahu, kata penjaga itu, bahwa di sini dilarang keras untuk memiliki simbol-simbol keagamaan apapun? Saya tahu, kata uskup itu, tetapi kita akan bersahabat. Rupanya sudah teman mereka ya. Dan saya berjanji untuk menyembunyikannya. Saya nggak akan bilang-bilang. Hal itu sangat berbahaya untuk kita. Pinter juga uskup ini. Kalau begitu pejamkanlah matamu. Saya hendak melakukannya sekarang dan saya akan mengerjakannya dengan penuh hati-hati. Kamu tutup mata saja, jadi tidak bertanggung jawab. Suruh tutup mata malah pergi dia ya. Penjaga itu pergi dan meninggalkan saya seorang diri. Saya lalu memotong kayu itu dan membentuk sebuah salib dan saya menyembunyikannya di dalam sepotong sabun. Sampai waktu saya dibebaskan. Potongan kayu ini yang kemudian ditempatkan di dalam bingkai logam merupakan atau menjadi salib dada saya. Uskup-uskup kan selalu pakai salib. Uskup ini salibnya adalah salib yang dia buat di penjara. Uskup Pangkal Pinang belum pernah masuk penjara. Jadi uskupnya salibnya bukan dari penjara. Lebih hebat uskup Vietnam ini. Di penjara lain saya meminta sepotong kabel listrik kepada penjaga yang menjadi sahabat saya. Makin banyak sahabatnya di penjara ya. Karena ketakutan ia berkata, saya belajar di Akademi Kepolisian bahwa bila seseorang meminta kabel listrik, berarti ia mau bunuh diri. Saya menjelaskan kepadanya, imam Katolik tidak akan bunuh diri. Tetapi apa yang Anda ingin lakukan dengan kabel listrik? Saya ingin membuat sebuah rantai untuk mengalungkan salib saya. Tadi salib, sekarang mau membuat rantainya. 3 hari kemudian ia berkata kepada saya, jadi petugas itu butuh 3 hari untuk memutuskan ya. Rekoleksi dulu 3 hari. Baru memutuskan. Sulit rasanya untuk menolak apapun permintaanmu, hebat uskup ini ya. Besok malam, saat saya bertugas, saya akan membawakan Anda sepotong kabel listrik. Tetapi Anda harus menyelesaikan segala sesuatu dalam waktu 4 jam. Karena nanti petugas lain datang ya. Belum tentu sebaik saya, katanya begitu ya. Pada keesokan malamnya dari jam 7 sampai jam 11 dengan 2 buah penjepit kecil, kami berarti sama-sama dengan petugas itu ya. Kami memotong kabel listrik ke dalam potongan-potongan berukuran batang korek api. Kami menyambungnya menjadi satu dan kalung itu sudah selesai dikerjakan pada waktu penjaga berikutnya bertugas. Sudah punya 2 dia, sabda Allah dan salib. Saya selalu membawa salib dan kalung ini bersama saya tiap hari. Bukan karena kedua benda itu mengingatkan saya pada penjara,
melainkan karena keduanya menyatakan keyakinan saya yang dalam. Keduanya senantiasa mengingatkan saya bahwa hanya kasih Kristianilah yang dapat mengubah hati, bukan senjata, bukan ancaman dan bukan media massa. Omnia vincit amor, kasih mengalahkan segala sesuatu. Sekali lagi saya teringat kembali akan pengalaman saya sendiri, pengalaman berikut. Ketika saya ditangkap, saya terpaksa berangkat segera dengan tangan kosong. Pada hari berikutnya, saya diizinkan menulis surat kepada umat saya untuk meminta barang-barang keperluan yang paling pokok. Jadi saya tulis kepada umat di Pangkal Pinang. Pakaian, sikat, dan tapal gigi. Karena buru-buru ya, maka dia nulis kepada umat, tolong kirimkan saya pakaian, sikat, dan tapal gigi. Saya menulis, tolong kirimkan saya juga sedikit anggur sebagai obat untuk perut saya yang sakit. Untung umatnya ini cerdas, loadingnya cepat. Mereka langsung mengerti maksud saya sebenarnya. Meminta apa? Sedikit anggur sebagai obat untuk perut saya yang sakit. Kalian bisa menebak cerita selanjutnya? Bisa? Tentang apa ini? Nah, sudah kita bubar aja pulang ya, sudah tahu semua. Mereka umatnya ya, mengirim saya sebotol kecil anggur misa. Mereka tangkap maksudnya. Dengan label bertuliskan obat untuk sakit perut. Mereka juga mengirim beberapa keping hosti yang mereka sembunyikan di dalam lampu seter agar tidak lembab. Polisi bertanya pada saya, apakah Anda sakit perut? Boleh bohong nggak? Uskup boleh bohong nggak? Di penjara rupanya boleh, nanti minta sakramen taubat ke Uskup Pangkal Pinang ya. Nah. Apakah Anda sakit perut? Uskup mengatakan, iya. Ini ada obat untukmu. Karena tadi kan paketnya ditulis, obat sakit perut. Bisa dikelabui rupanya tentara itu ya. Saya tidak dapat membayangkan bagaimana besarnya kegembiraan saya saat itu. Ini kisah nyata ya, yang dia alami betul-betul. Setiap hari dengan 3 tetes anggur dan setetes air di telapak tangan, saya merayakan misa. Inilah altar saya, inilah katedral saya. Memang tepat, anggur itu adalah obat untuk jiwa dan badan. Obat untuk kebakaan, obat pencegah agar tidak mati, melainkan memiliki hidup selamanya dalam Yesus. Setiap kali saya merayakan misa, saya mendapat kesempatan untuk merentangkan tangan saya di penjara ini ya, dan memaku diri saya disalib bersama Yesus untuk meminum bersamanya piala yang pahit. Setiap hari saat mengucapkan kata-kata konsekrasi, saya menegaskan dengan segenap hati dan jiwa, saya, suatu perjanjian yang baru, perjanjian abadi antara Yesus dan saya, melalui darahnya bercampur dengan darah saya. Itulah misa-misa yang terindah dalam hidup saya. Uskup ini ya. Di dalam kamp tempat kami diindoktrinasi, kami dibagi dalam kelompok-kelompok yang masing-masing beranggotakan 50 orang. Kami tidur di satu tempat tidur umum dan setiap orang berhak mendapat tempat seluas 50 cm. Kami berhasil memastikan bahwa ada 5 orang Katolik bersama saya. Pada pukul 21.30 kami harus
memadamkan lampu dan setiap orang harus pergi tidur. Pada saat itu saya berlutut di atas tempat tidur untuk merayakan misa dengan hati, dan saya membagikan komuni kepada teman-teman saya yang Katolik dengan mengulurkan tangan saya lewat di bawah kelambu. Penjaranya bagus juga, ada kelambu ya. Kami bahkan membuat bungkusan dari kertas rokok untuk menyimpan sakramen Maha Kudus dan mengantarnya kepada orang-orang Katolik yang lainnya di dalam penjara. Yesus Ekaristi selalu bersama saya di dalam saku bajuku. Setiap minggu ada ceramah indoktrinasi di mana seluruh anggota KAM harus ikut. Teman-teman Katolik dan saya menggunakan kesempatan dikala istirahat untuk membagikan bungkusan-bungkusan kecil itu kepada setiap orang di dalam keempat kelompok tahanan lainnya. Setiap orang tahu bahwa Yesus berada di tengah-tengah mereka. Pada malam hari, para tahanan akan mengambil waktu secara bergantian untuk melakukan adorasi, penyembahan. Dengan kehadirannya yang diam, Yesus Ekaristi menolong kami dalam cara-cara yang tidak terbayangkan. Banyak orang Kristen kembali kepada kehidupan iman yang teguh, dan kesaksian pelayanan dan cinta kasih mereka telah mempunyai dampak yang sangat besar kepada para tahanan lainnya. Bahkan orang-orang Buddha dan orang bukan Kristen lainnya menggabungkan diri dengan kami. Kekuatan cinta Yesus tidak dapat dilawan. Dengan keadaan ini, kegelapan penjara menjadi sebuah terang Paskah, dan benih berkecambah di tanah selama badai. Penjara diubah menjadi sebuah sekolah katekese. Capnya di penjara. Orang-orang Katolik membaptis sesama tahanan dan menjadi wali baptis bagi teman-teman mereka. Di Vietnam selama periode ini diperkirakan 300 orang imam dipenjarakan. Kehadiran mereka di dalam KAM-KAM yang berbeda-beda membawa kebaikan bukan hanya bagi orang Katolik. Keadaan itu menjadi suatu kesempatan bagi dialog panjang antar agama yang menciptakan suatu pengertian dan persahabatan dengan setiap orang. Dengan demikian, Yesus menjadi sahabat kita yang sejati dalam sakramen Maha Kudus. Sekian kisahnya. Uskup ini mendapat kekuatan dari sabda, salib, dan Ekaristi. Itulah pesan pertemuan kita malam hari ini. Yang berikut ini teori, sedikit upaya menjelaskan kenapa bisa uskup ini mendapat kekuatan dari Ekaristi seperti yang dialami. Saya akan coba menjelaskan hal-hal yang paling penting dari Ekaristi dan semoga kita bisa melihat kekayaan makna dari Ekaristi itu. Teks-teks yang berbicara tentang Ekaristi saya akan coba tunjukkan untuk kita coba ambil kemudian makna dan artinya yang paling pokok. Bapak Ibu kalau hari Minggu lihat ada orang bawa puji syukur jalan begitu, kira-kira mau kemana dia? Ke gereja. Mau apa dia ke sana? Ekaristi atau misa? Lebih sering bilang misa atau lebih sering bilang Ekaristi? Lebih benar mana, Ekaristi atau misa? Dua-duanya benar. Ada dua aspek yang sama-sama. Misa itu kan sebenarnya kata itu diambil dari kata paling terakhir ya, dari seluruh perayaan itu. Ite misa es, pergilah kamu diutus. Jadi yang sering pakai kata misa ini rupanya sering terlambat ke gereja ya. Mau mana? Mau yang terakhir itu ya. Mau kemana? Mau yang terakhir itu, mau misa. Tetapi memang di situ ada makna yang sangat penting juga. Dalam perayaan itu akhirnya memang ada unsur kita diutus. Itu juga sangat penting. Makna yang sangat penting juga bahwa kita setelah perayaan itu nanti tidak boleh tinggal di situ terus.
tetapi kita akan diutus. Tetapi Ekaristi juga betul. Saya akan coba tunjukkan dua-duanya ya dari teks. Ekaristi itu artinya apa? Puji syukur. Unsur yang paling penting juga dalam perayaan itu. Bersyukur lalu kita diutus. Setelah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, kita diutus. Itu sebenarnya dua makna paling penting. Teks-teks yang paling penting dari kitab suci. Pertama-tama adalah perjamuan umat Israel. Perjamuan Paskah Yahudi yang mereka lakukan secara teratur. Kalau orang-orang Yahudi berkumpul dan merayakan perjamuan Paskah, maka selalu yang mereka syukuri adalah peristiwa pembebasan dari perbudakan di Mesir. Mereka berkumpul biasanya dipimpin oleh ketua kepala keluarga, perjamuan yang makan cepat sambil doa dan bilang kepada anak-anak, ingat kita dulu budak di Mesir, tapi Tuhan membebaskan kita dari perbudakan. Jangan lupa mengenang sambil bersyukur karena karya keselamatan Allah. Untuk orang Israel selalu yang dikenangkan adalah peristiwa pembebasan dari perbudakan di Mesir. Kita nanti lain. Kedua, perjamuan-perjamuan yang dilakukan Yesus selama hidupnya. Selama hidupnya Yesus sering kali makan-makan, mengadakan perjamuan-perjamuan dengan para muridnya, simbol dan undangan bagi semua untuk masuk dalam kerajaan Allah serta simbol dari hidupnya bagi orang lain. Yesus mengadakan perjamuan, mengajak orang makan bukan karena dia hobi makan-makan ya, tapi untuk mengumpulkan banyak orang menerima dan mewartakan kabar gembira. Demikian juga perjamuan makan Yesus dengan orang-orang berdosa, berkaitan dengan datangnya kerajaan Allah bersama Yesus. Untuk orang Yahudi perjamuan itu tentu saja istimewa ya, yang diundang untuk ikut perjamuan sebenarnya tidak sembarang orang. Orang-orang yang dianggap berdosa tidak diajak makan. Tapi Yesus dalam hidupnya sering kali mengadakan perjamuan justru dengan orang-orang berdosa. Mau mengatakan bahwa kalian juga masuk dalam kerajaan Allah. Allah menunjukkan belas kasih-Nya dan mengundang orang-orang berdosa untuk masuk dalam kerajaan-Nya. Ada banyak cerita-cerita perjamuan, antara lain yang terkenal ya, 5 roti dan 2 ikan, pergandaan perjamuan untuk banyak orang yang tidak memiliki makan. Yang ketiga tentu saja perjamuan terakhir Yesus, penyerahan diri dan hidupnya bagi manusia. Perjamuan malam terakhir Yesus itu mirip sekali dengan perjamuan orang-orang Yahudi. Tetapi juga Yesus membuat perubahan yang sangat-sangat penting. Kecil tetapi sangat berarti dan mengubah makna. Kalau orang Yahudi intinya juga sama ya, perjamuan lalu mengucap syukur atas roti, lalu kepala keluarga membagikan roti itu kepada anggota keluarganya, semua menerimanya dan memakannya dengan diam sambil bersyukur mengenangkan peristiwa pembebasan dari perbudakan di Mesir. Demikian juga piala berisi anggur, bersyukur. Kemudian kepala keluarga membaginya kepada anggota keluarga, mereka meminumnya dengan diam sambil bersyukur dalam hati mengenangkan peristiwa pembebasan dari perbudakan di Mesir. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus melakukan hampir 100% sama, tetapi dengan perubahan kecil dengan arti yang sangat baru. Mengucap syukur atas roti, memecah-mecahkannya, membaginya, dan dia tidak diam. Dia mengatakan, inilah tubuhku. Demikian juga mengucap syukur atas piala berisi anggur, membagikannya, dan dia tidak diam. Berbeda dengan orang Yahudi, dia mengatakan, inilah darahku. Dengan demikian diberi makna yang baru. Yang kita syukuri bukan hanya pembebasan dari perbudakan Mesir, tetapi roti yang dipecah-pecah ini adalah Yesus sendiri yang menyelamatkan kita. Itu ceritanya ya, mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka.
Nah, itu kunci nanti untuk memahami Ekaristi, mengucap syukur dan memecah-mecahkan dan membagi-bagikannya. Yesus menjelaskan bahwa hidupnya secara keseluruhan adalah hidup untuk orang lain, hidup yang diberikan setuntas-tuntasnya bagi manusia dan keselamatannya. Masih ada perjamuan-perjamuan lagi. Setelah Yesus bangkit, dia juga mengadakan perjamuan lagi bersama murid-muridnya dan sama juga simbolnya adalah memecah-mecahkan roti. Tentu saja yang sangat terkenal adalah cerita tentang dua murid dari Emmaus. Kapan, itu yang paling menarik dari cerita ini. Kapan murid-murid itu mengetahui bahwa ini adalah Yesus? Kalau kita baca baik-baik, mula-mula mereka tidak kenal ya. Waktu Yesus datang, berjalan, Yesus menjelaskan kitab suci, mereka belum tahu. Tetapi ketika sampai di rumah, belum juga mereka mengenal Yesus. Tetapi pada waktu Yesus memecah-mecahkan roti, baru mereka tahu, wah kalau ini pasti Yesus sendiri. Karena itulah yang dilakukan Yesus seumur hidupnya. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Waktu itulah mereka mengenali dia. Kita menemukan juga cerita tentang jemaat awal yang melakukan perayaan Ekaristi dalam Kisah Para Rasul. Istilah yang dipakai juga sama, yaitu pemecahan roti, memecah-mecahkan roti, simbol yang bagus sekali. Satu lagi masih dari teks yang menarik dari Santo Paulus kepada jemaat di Korintus, kali ini berupa kritik terhadap orang-orang di Korintus yang salah dalam merayakan Ekaristi. Itu ada di 1 Korintus bab 11 ayat 17 sampai 34. Kritik Paulus kepada jemaat di Batam mengenai kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan mereka. Uskup menulis dari Pangkal Pinang. Karena ada perayaan Ekaristi yang salah dirayakan di Batam. Kalau itu Paulus menulis dan mengkritik umat di Korintus, mirip-mirip Batam ya, Korintus itu kota pelabuhan. Salahnya di mana? Bukankah piala pemberkatan adalah partisipasi dalam darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan selalu ya, roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena itu semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Nah, ini kritiknya. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Jadi yang seorang makan sotong, yang lain hanya bawa kerupuk. Nah, mungkin begitu ya. Yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Kritik Paulus terhadap jemaat. Waktu itu perjamuan Ekaristi masih memang dikaitkan sungguh-sungguh, didahului dengan sungguh-sungguh makan-makan sungguhan perjamuan. Sebelum nanti sampai ke inti, yaitu syukur atas roti dan anggur. Itu kan yang kita rayakan. Tapi dulu ada kebiasaan bahwa sebelum itu mereka berkumpul dan makan sungguhan. Tapi yang terjadi di Korintus, mereka bawa makan sendiri-sendiri dari rumah dan makannya terpisah. Yang satu bikin masih tetap lapar karena nggak punya banyak, yang lain sampai mabuk karena bawa anggurnya kebanyakan. Itulah yang dikritik Paulus. Itu bukan perjamuan Tuhan. Itu satu arti dari perjamuan Tuhan nanti adalah persaudaraan dan persekutuan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kurang lebih itulah teks-teks dari kitab suci yang paling penting kalau kita mau mencari makna dari Ekaristi.
perjamuan yang dilakukan Yesus dalam hidupnya, perjamuan malam terakhir, tapi juga, ini bukan contoh yang baik. Kalau orang Batam perjamuannya selalu baik, jadi Uskup Pangkal Pinang tidak perlu menulis surat gembala berupa kritik terhadap perayaan yang salah di Batam. Karena kotaknya sama semua kan kita ya. Ini yang dibagi ini jatahnya sama semua, jadi cocok itu ya dengan maksud Paulus. Itu teks-teks yang paling penting. Tentu maknanya bisa banyak sekali, tapi saya ingin memberi tekanan pada sejumlah hal. Makna-makna yang paling penting dalam Ekaristi adalah sesuai dengan namanya Ekaristi ya. Bersyukur atas karya keselamatan. Silakan cek kalau Bapak Ibu hari biasa atau hari Minggu ke gereja, yang dipikirkan apa ya masuk gereja itu. Seharusnya kita datang itu di kepala yang paling utama, seharusnya kita mau bersyukur atas karya keselamatan Allah. Lebih sering mana di kepala, bersyukur atau minta? Boleh minta ya, tidak keliru juga. Tapi sebenarnya makna yang paling utama dan penting sekali dalam setiap perayaan adalah kita diajak pada waktu itu pertama-tama untuk bersyukur atas karya keselamatan. Itu yang harus di kepala paling utama. Bahwa kita masih bisa hidup, mengenangkan dengan penuh syukur apa yang boleh kita alami dalam hidup. Makna yang kedua yang penting kemudian adalah tentu saja dipecah-pecahkan dan dibagi. Mungkin itu dua simbol yang paling penting. Selain bersyukur, kita nanti bersedia dipecah-pecah dan dibagi. Pergilah kamu diutus. Itulah misa. Ite misa es bahasa Latin. Ekaristi di satu pihak kita diajak dalam perayaan untuk bersyukur, mengenangkan semua kebaikan Tuhan, tapi tidak boleh disimpan untuk dirinya sendiri. Nanti harus bersedia dipecah-pecah atau dibagi atau diutus. Mungkin itu dua makna yang paling penting dari Ekaristi. Tapi juga tentu saja makna persaudaraan atau persatuan tadi seperti yang tidak dilakukan oleh jemaat di Korintus karena makannya sendiri-sendiri. Yang satu lapar, yang lain mabuk. Yang terakhir, di paling bawah, relasi dengan hidup yang nyata, perjamuan malam terakhir, perjamuan-perjamuan dalam hidup. Nah, ini yang saya mau katakan sebenarnya pesan paling penting. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada waktu Yesus dalam perjamuan malam terakhir mengatakan apa? Ketika memecah-mecah bersyukur, memecah-mecahkan roti dan membagi kepada murid-muridnya, dia mengatakan apa? Inilah tubuhku, lalu nanti inilah darah. Mengapa murid-murid pada waktu itu tidak mengatakan bahwa Yesus pura-pura, Yesus main sandiwara? Kenapa kita sendiri juga mengatakan kalau Yesus pada perjamuan malam terakhir mengatakan bersyukur, lalu memecah-mecahkan roti dan mengatakan inilah tubuhku, kita mengatakan Yesus tidak main sandiwara itu. Kenapa? Karena dalam hidupnya sehari-hari begitulah Yesus. Karena dalam hidup sehari-hari Yesus bersyukur dan sudah biasa memecah-mecahkan roti. Memberikan hidupnya untuk orang lain, itulah maknanya. Berbuat baik untuk orang. Para murid tahu itulah yang dibuat Yesus selama hidupnya. Karena itu waktu pada perjamuan malam terakhir dia mengatakan, hanya melihat roti yang dipecah dan mengatakan inilah tubuhku. Para murid, wah memang betul. Karena dalam hidup sehari-hari Yesus sudah demikian. Itulah Bapak Ibu yang paling penting. Persiapan paling baik untuk Ekaristi adalah seperti yang dilakukan Yesus itu. Kalau orang dalam hidup sehari-hari tidak pernah sekalipun bersyukur, kalau orang dalam hidup sehari-hari tidak pernah sekalipun memecah-mecahkan roti,
sulit nanti dia merayakan Ekaristi. Atau dia hanya bersandiwara. Khususnya memang uskup ini atau imam-imam ya, karena yang pimpin misa kan uskup dan imam selalu mengatakan begitu ya nanti ya waktu konsekrasi, mengucap syukur dan memecah-mecahkan roti dan mengatakan inilah tubuhku. Bahaya besar ini menjadi sandiwara. Kalau dalam hidup sehari-hari orang tidak pernah sekalipun mengucap syukur, tidak pernah sekalipun memecah-mecahkan roti. Krisis dalam Ekaristi terjadi kalau jurang itu terlalu lebar. Kalau orang dalam hidup sehari-hari, karena itulah Ekaristi, bersyukur dan memecah-mecahkan roti. Persiapan paling baik untuk Ekaristi adalah kalau dia sudah biasa bersyukur dalam hidup sehari-hari. Sudah biasa memecah-mecahkan roti untuk banyak orang. Sehingga kalau hari Minggu ke gereja dan mengatakan bersama Yesus bersyukur dan memecah-mecahkan roti, bukan omong kosong itu. Tetapi sungguh sebuah pernyataan yang didasarkan pada hidup sehari-hari. Itulah sebenarnya rahasia dari Ekaristi paling dalam, kekuatan dari Ekaristi. Kalau orang sungguh-sungguh biasa bersyukur, dia akan juga rela hati untuk berbagi untuk orang lain, mempunyai kekuatan untuk itu. Ikut serta dalam Ekaristi berarti siap diutus untuk memberikan kesaksian tentang hidup yang karena rahmat Allah dan sebagainya telah dialami. Itulah dinamikanya ya. Sebaliknya kemudian diharapkan kalau dalam Ekaristi kita ikuti sungguh-sungguh, kita mengucap syukur dan nanti siap diutus, maka dia memberi kekuatan kepada kita untuk dalam hidup sehari-hari nanti juga kembali bersyukur dan berbagi kepada orang lain. Maka latihlah selalu untuk tahu bersyukur. Itu persiapan terbaik untuk merayakan Ekaristi. Bersyukur bahwa kita bisa hidup, bersyukur bahwa kita masih bisa tersenyum, bahwa kita belum kena stroke atau belum stres sampai harus pergi ke psikolog dan lain sebagainya. Ada macam-macam alasan untuk bersyukur. Kalau kita terlatih untuk itu, maka meskipun nanti di Lubuk Baja kurnya kurang bagus, AC-nya kok mati terus, atau di tempat lain khotbah romonya kok membuat ngantuk dan lain sebagainya, enggak masalah. Kalau kita sudah biasa bersyukur dalam hidup dan berbagi, kita tetap akan bisa merayakan Ekaristi dengan baik. Tentu kor baik juga perlu ya. Romo-romo diminta juga khotbahnya juga bagus. Maka sebenarnya dalam perayaan Ekaristi Bapak Ibu, kita merayakan hidup kita sendiri sebagai manusia Kristiani. Itulah inti orang Kristiani juga ya. Bersyukur atas anugerah kasih dan keselamatan dari Yesus Kristus, tapi kemudian kita diingatkan untuk berbagi lagi. Kalau disederhanakan, itulah hidup Kristiani. Pertama-tama kita diajak untuk bersyukur atas hidup dan kemudian membagikannya kepada banyak orang. Maka merayakan Ekaristi sebenarnya adalah merayakan hidup kita sendiri. Maka ada sejumlah tantangan-tantangan. Ekaristi memiliki makna yang kaya sekali, maka kita perlu bertanya, sejauh mana kita sadar akan struktur dasar Ekaristi, yaitu bersyukur dan berbagi. Dalam Ekaristi kita merayakan karya keselamatan Allah bagi kita. Kita kan selalu ada bacaan kitab suci, diajak untuk mengenangkan, itu intinya ya, karya-karya keselamatan, tapi sekaligus juga mengenakan karya keselamatan yang kita sendiri alami ya, dan kita tahu itu sendiri, kita bawa dalam perayaan Ekaristi itu. Yang sudah saya katakan, masalah terbesar adalah kalau ada kesenjangan antara bersyukur dan berbagi. Kurang bersyukur maka orang kurang rela berbagi, tapi ada juga yang taunya hanya bersyukur saja tapi tidak mau berbagi, itu juga kurang pas. Hidup Yesus kombinasi dua itu, mengucap syukur kepada Tuhan dan berbagi. Itulah Ekaristi. Yang sudah saya singgung, kesenjangan atau perbedaan antara
upacara hari Minggu atau hari biasa dan hidup sehari-hari. Bahaya adalah perayaan Ekaristi menjadi upacara belaka kalau dalam hidup kita tidak tahu bersyukur dan berbagi. Perjamuan malam terakhir sungguh bermakna, saya sudah katakan, karena yang dilakukan Yesus dalam simbol roti dan anggur sebenarnya sudah ia lakukan dalam seluruh hidupnya. Sehingga yang dilakukan Yesus pada perjamuan malam terakhir itu tidak pura-pura. Sekali lagi, itulah hebatnya Yesus. Dalam hidup dia sudah begitu, lalu dalam Ekaristi dia mengatakannya. Sedikit tambahan mengenai Ekaristi kita dari sudut itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, seandainya ya hari Minggu petugas liturgi salah menyiapkan bacaan Injil yang dibaca minggu yang lalu, masih sah nggak Ekaristi? Seandainya petugas lupa menyanyikan kemuliaan, masih sah nggak Ekaristi? Seandainya romonya lupa berkhotbah atau sengaja tidak berkhotbah karena tidak siap, sah nggak Ekaristi? Seandainya umat di paroki luar negeri itu kolektanya sedikit, sah atau enggak? Sah, tetap sah Ekaristi ya. Seandainya apalagi, lain-lain lagi. Tetapi kalau dalam Ekaristi tidak ada doa syukur agung, sah tidak? Tidak sah. Bukan lagi Ekaristi. Doa syukur agung seluruhnya maksudnya, sampai kemudian nanti tentu saja sampai kepada komuni. Dan kita tahu ya, yang boleh memimpin itu hanya imam juga ya. Jadi menunjukkan lagi ya bahwa arti paling penting, arti pokok dari Ekaristi. Dalam setiap perayaan Ekaristi, bagian paling penting adalah doa syukur agung. Setiap perayaan Ekaristi ada bagiannya. Disitulah kita tadi diajak sebenarnya, kalau kita ikuti baik-baik, kita diajak untuk bersyukur. Sebelum nanti kita bersatu dengan Kristus dalam komuni dan akan diutus. Dalam setiap perayaan nanti ada macam-macam alasan yang disampaikan untuk bersyukur atas karya keselamatan itu. Pujian syukur atas karya keselamatan, saya akan beri contoh, itu struktur-strukturnya saya tidak akan membahasnya secara lebih detail, saya hanya memberi contoh-contoh saja. Misalnya kalau misa malam Natal, itu akan dicatatkan juga di sana ya, khususnya pada bagian prefasi. Prefasi itu yang mana ya? Tuhan sertamu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Jawab kalian. Jadi imamnya mengajak marilah mengarahkan hati, umat mengatakan kami sudah dari tadi gitu ya. Setelah itu imam marilah bersyukur kepada Tuhan. Kalian menjawab, hebat loh kalian itu ya, setuju kan itu ya. Imam mengajak kita untuk bersyukur. Kalian mengatakan meskipun belum ikut KRK malam ini sudah melakukannya, sudah layak dan sepantas. Lalu setelah itulah diuraikan kenapa kita bersyukur. Tergantung dari perayaan pada hari itu. Kalau perayaan misalnya ini, sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus putramu yang terkasih. Itu rumusan yang selalu setelah kalian mengatakan sudah layak dan sepantasnya, lalu imam akan mengatakan ini. Coba kalau ini. Dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Itu dua imam setelah itu. Bersyukur karena karya keselamatan. Ini contoh untuk doa syukur agung kedua. Sabda menjadikan alam semesta, penciptaan. Kemudian menjadi manusia, Natal ya. Contoh bersyukur itu. Kalau Advent,
Kita juga mengungkapkan syukur itu ya, sudah layak dan sepantasnya. Lalu imam berdoa, sebab apa kita bersyukur? Sebab engkau menjanjikan juru selamat yang akan membebaskan umat manusia. Ini alasan bersyukur untuk Ekaristi di masa Advent. Kalau ini apa coba? Sebab sungguh agung dan tak terperikan misteri kelahiran putramu yang kami rayakan ini. Dia Allah yang tak dapat dilihat, kini tampak sebagai manusia seperti kami. Ini misa kapan? Natal ya. Wah, itu juga sama di situ ya. Sudah layak dan sepantasnya. Lalu imam berdoa. Karena masa Advent yang disyukuri adalah janji keselamatan itu. Prapaskah, kalau Prapaskah kita bersyukur juga untuk apa? Sebab setiap tahun engkau menganugerahi kami, umatmu masa tobat, yaitu kesempatan untuk menjernihkan hati dan budi. Jadi waktu masa Prapaskah juga kita Ekaristi kita bersyukur. Syukur Tuhan karena engkau memberikan kepada kami masa tobat. Masa Paskah tentu saja sekarang adalah karena kebangkitan ya, kita mensyukuri kebangkitan. Nanti hari raya kenaikan juga disebutkan alasan bersyukurnya pada masa itu. Orang kudus, misa orang kudus kita bersyukur karena ada contoh orang-orang yang memberi teladan yang baik. Jadi nanti setelah pertemuan ini kalian bisa mengarang sendiri prefasi ya, menulis sendiri ya, alasan bersyukur. Sekarang saya kasih tes pertanyaan. Kalau misa orang mati, bersyukurnya karena apa? Tuhan kami bersyukur kepadamu karena saudara kami ini, syukurlah dia sekarang mati, begitu? Wah ini kurang ajar kalau pasti dicoret itu, privasi seperti itu nggak akan diizinkan. Tapi kita kan merayakan Ekaristi ya, untuk orang meninggal. Kok orang meninggal kita malah bersyukur ya? Apa yang disyukuri kalau ada misa untuk orang meninggal itu? Ya? Kembali ke rumah Bapak, ini dapat sepeda suster ini nanti ya. Kalau ada martir ya, kita juga di sana dikatakan kenapa bersyukur dan lain sebagainya. Saya mau beri contoh tentang itu. Nah ini, privasi arwah, saya beri contoh. Setelah marilah kita bersyukur kepada Allah, kalian menjawab sungguh layak dan sepantasnya. Lalu imam menyampaikan alasan bersyukur. Sebab dialah yang telah menumbuhkan harapan kokoh. Jadi waktu misa arwah itu kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menumbuhkan harapan kokoh akan kebangkitan mulia. Sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Jadi juga ya, untuk semua perayaan Ekaristi akan ditunjukkan alasan-alasan untuk bersyukur. Doa syukur agung itu kunci dari perayaan Ekaristi karena memang menunjukkan di sana di mana kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tentu bagian penting lain dari doa syukur agung adalah konsekrasi ya. Ketika roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan lagi, mengambil piala dan seterusnya. Lalu komuni, tentu saja bagian yang sangat penting, bagian persatuan dengan Tuhan. Tubuh Kristus, kalian menjawab amin ya, setuju. Arti amin itu artinya setuju ya. Kalau tidak setuju, tidak usah maju. Ya, dua makna dari komuni, kita mengatakan amin artinya kita berpartisipasi dalam karya penyelamatan Allah melalui Kristus yang dikenakan dan dihadirkan dalam doa syukur agung. Kita mengatakan amin juga dalam arti kita setuju mau hidup seperti Yesus yang memecah-mecahkan roti dan hidupnya sendiri bagi sesama. Itulah makna dari komuni, persatuan dengan Tuhan. Tubuh Kristus kita bilang amin.
tapi juga tubuh Kristus. Kita mengatakan amin, artinya kita setuju ingin hidup juga seperti Kristus. Ya, ini saya kira kita bisa lewati doa-doa permohonan. Lalu yang terakhir adalah pengutusan. Pergilah kamu diutus. Bisa banyak makna Ekaristi, tapi saya ingin menekankan dua sisi itu terutama. Datang untuk misa atau Ekaristi itu pertama-tama kita harus ingatkan, kita mau bersyukur ini dalam perayaan ini, lalu nanti siap diutus untuk membagikan rahmat yang kita peroleh. Tentu juga rahmat persatuan dengan Tuhan di dalam komuni. Ya, ini sedikit catatan berkaitan dengan adorasi yang biasanya dikaitkan dengan Ekaristi. Sebaiknya adorasi yang kita lakukan juga selalu dikaitkan dengan makna dasar dari Ekaristi tentang bersyukur dan berbagi. Dilakukan tidak terutama demi memenuhi kebutuhan sendiri, mendapat mujizat dan lain-lain, tetapi agar makin mampu berbagi dan mengorbankan diri seperti Kristus. Kalau adorasi melihat roti itu kita ingat lagi tentang Yesus yang memecah-mecahkan roti. Dengan memandangnya lama kita mudah-mudahan makin mampu bersyukur dalam hidup dan makin bisa berbagi. Ya, saya ingin menutup dengan sebuah doa dari Santo Fransiskus Assisi tentang Ekaristi dan adorasi yang sangat dia kagumi. Ini memang misteri yang agak lain lagi dari Ekaristi, tapi dia sering adorasi, sering menyembah Kristus dengan doa ini. Dia orang yang sangat sederhana, Santo Fransiskus dari Assisi itu. Tidak pernah belajar teologi lengkap seperti Bapak Uskup, seperti Romo-Romo, tapi seorang yang sangat punya devosi kepada Ekaristi, tapi terutama dia mengagumi Ekaristi dari sudut Yesus yang turun ke dunia ini dalam rupa roti. Doanya begini, doa sembahan ya, ada Ekaristi itu. Oh keagungan yang mengagumkan dan kesudian yang menakjubkan. Nah ini yang selalu mengagumkan untuk Fransiskus dari Ekaristi. Oh perendahan diri yang luhur. Oh keluhuran yang merendah. Tuhan semesta alam, Allah dan Putra Allah, begitu merendahkan dirinya sampai ia menyembunyikan diri dalam rupa roti yang kecil untuk keselamatan kita. Itulah yang mengesankan sekali untuk Fransiskus Assisi dari Ekaristi itu. Keluhuran yang merendah. Tuhan semesta alam begitu merendahkan diri sampai ia menyembunyikan diri dalam rupa roti yang kecil untuk keselamatan kita. Jelas sekali doa orang sederhana yang kalau Ekaristi melihatnya demikian. Gak ada di buku-buku teologi ini. Sehingga mungkin Santo Fransiskus Assisi nggak begitu suka kalau hostinya besar-besar. Bagi dia lebih mengagumkan kalau makin kecil hosti itu, karena makin menunjukkan betapa luar biasa Tuhan yang adalah Raja semesta alam itu, dalam bahasa dia yang sederhana, menyembunyikan diri dalam rupa roti yang kecil. Mungkin makin perayaannya besar, kalau Fransiskus Assisi malah makin pilih roti yang makin kecil, supaya makin bisa mengagumi betapa besarnya Tuhan itu sendiri. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Monsinyur untuk pencerahan ya buat kita ya. Kita jadi lebih mengerti Ekaristi itu apa. Dan yang bisa saya simpulkan adalah Ekaristi itu adalah perjamuan kebersamaan dan juga ucapan syukur. Ya, saat ini kita mau lebih bersyukur lagi. Bersyukur dalam kondisi baik-baik itu pasti gampang ya. Uang banyak, badan sehat, bisa loncat-loncat kayak tadi ya. Gampang. Tapi di saat kita sakit, di saat kita berkekurangan, bagaimana kita harus bersyukur? Saat ini ada satu orang yang akan memberikan kesaksian bagaimana beliau disembuhkan dan pada saat sakit dia merasa selalu bersyukur.
Mari kita sambut Ibu Gisela Emilia Sutitin. Selamat malam Bapak Uskup yang kami kasihi, pastor-pastor, suster-suster, bapak-bapak, ibu-ibu yang dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Salam. Pertama-tama saya sungguh bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang begitu mengasihi saya. Sehingga malam hari ini saya boleh berdiri di depan semuanya untuk menceritakan kasih Tuhan yang begitu besar yang boleh saya alami. Pada tahun 2015, saya divonis menderita sakit kanker. Begitu mendadak dan saya tidak tahu sebelumnya. Dan kata dokter, harus segera dioperasi, tidak bisa tunggu-tunggu. Dan saya mendengar saran dari dokter dan pada hari lusanya saya menjalani operasi. Sungguh saya bersyukur selama seminggu di rumah sakit saya didatangi gembala Tuhan yang begitu baik, Pastor Sambodo ESCC, yang mengirim kompuni untuk saya di rumah sakit. Dan saya juga bersyukur di rumah keponakan di Singapura, rumahnya begitu dekat dengan gereja. Sehingga pada masa Paskah, walaupun saya dalam kondisi yang begitu lemah, saya masih boleh ke gereja mengikuti misa. Sesudah 3 minggu dari operasi, saya menjalani kemo. Dalam proses kemo, Tuhan begitu menjaga saya, di mana pembuluh darah di tubuh saya, di tangan kiri kanan, ditambahkan Tuhan untuk saya. Karena dalam proses kemo butuh banyak pembuluh darah untuk infus, di mana saya setiap minggu harus infus sekali. Dan lama-kelamaan pembuluh darah itu bisa tersumbat dan tidak bisa dipakai. Tapi Tuhan menambahkan dan tidak tanggung-tanggung pembuluh darahnya begitu besar. Dan saya bersyukur boleh menjalani kemo itu dengan baik. Begitu juga saya diberi kekuatan nafsu makan yang baik. Karena banyak orang yang selama kemo dia tidak bisa makan. Dan karena tidak bisa makan, kondisi tubuh yang begitu lemah, maka proses kemo tidak bisa berjalan dengan baik. Dan di dalam proses sakit saya, Tuhan begitu menjaga dan mengasihi saya. Dia sama sekali tidak memberi saya kesempatan untuk memikirkan sakit saya. Sama sekali otak ini sama sekali tidak khawatir, tidak apa-apa. Dia mengangkat semua sakit saya. Karena kalau menurut biasa siapa saya, sesuatu hal ada masalah yang belum selesai saya lakukan, akan saya pikirkan terus. Tapi Tuhan sungguh tidak mengizinkannya. Setiap hari saya hanya beristirahat, berdoa, memuji dan menyembahnya saja. Semakin hari saya semakin disembuhkan dan bisa ikut di hari Minggu. Walaupun dokter berpesan untuk tidak ke tempat yang banyak orang. Sedangkan misa hari Minggu itu pasti banyak sekali di gereja, banyak umat. Tetapi saya begitu rindu untuk bisa misa. Jadi saya tetap pergi. Dan doa pertama saya kepada Tuhan di dalam gereja, saya mohon Tuhan untuk mengangkat semua virus-virus yang ada di gereja. Sehingga saya boleh bermisa dengan baik.
saya boleh menerima tubuh Kristus. Dan sungguh bersyukur dengan keterbatasan kesehatan saya, dengan kondisi tubuh di mana tangan dan kaki saya masih kaku dan sampai sekarang pun demikian. Tapi Tuhan memberi saya kemampuan untuk boleh membawa mobil sehingga saya boleh ikut misa setiap hari. Dan sesudah lebih sehat dan bertemu dengan teman-teman, banyak yang tanya kepada saya, apa yang saya konsumsi selama sakit sehingga boleh sehat kembali. Pertama-tama saya mengatakan makan ini dan makan itu yang sehat. Tetapi pada satu waktu Tuhan memberi saya hikmat bahwa karena roti hidup yang saya terima setiap hari, itulah yang membuat saya semakin hari semakin boleh sehat. Misa itulah yang membuat kamu semakin sehat dan sudah kamu lakukan setiap hari. Cuman saya sendiri tidak menyadarinya. Banyak di dalam hidup kita sesuatu yang baik kita lakukan, tapi sering kita tidak menyadarinya. Dan justru itu yang menyembuhkan, menguatkan. Sungguh, Tuhan Yesuslah tabib ajaib saya. Di dalam misa setiap hari, sesudah saya menerima tubuh Kristus, tidak tahu bagaimana, di benak saya lagu ini selalu muncul dan saya tidak ada doa yang lain selain doa itu. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Dan sampai sekarang juga setiap saya misa, lagu ini selalu muncul di dalam hati dan benak saya. Dan mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya di dalam hati, mengapa Titin boleh sakit dan sakitnya tidak tanggung-tanggung lagi. Padahal dia melayani di gereja, baik di KBG maupun di komunitas PDKK. Di dalam sakitku ini justru saya menyelami semuanya karena kasih Tuhan yang begitu besar untukku. Dia tahu siapa aku ini dan Dia tahu saya sudah tidak sanggup lagi menjalani hidup ini. Tapi bagaimana caranya agar Tuhan bisa mengangkat segala bebanku? Salah satunya adalah harus sakit dan tidak boleh tanggung-tanggung, harus berat. Agar saya, Titin, boleh berhenti sejenak dan bisa berjalan lebih jauh dan lebih dalam lagi dalam kasih Tuhan, dan boleh dipakai Tuhan seturut kehendaknya. Karena itu Titin sungguh bersyukur atas sakit ini dan berterima kasih untuk kasih Tuhan yang begitu besar untuk saya. Sungguh kasih Tuhan lebih besar dari segala hal yang kita alami.
Dan tidak hanya itu, di dalam sakitku Tuhan memberi saya boleh ikut retret. Di mana sebelumnya sudah ada kursus evangelisasi pribadi yaitu CAP, dan pada akhir khusus itu ada retus, retret perutusan. Dan saya merupakan angkatan pertama, dan tahun 2015 itu sudah masuk angkatan kedua. Dan kami adalah panitia karena saya alumni, maka diizinkan untuk mengikutinya sebagai panitia. Walaupun dengan kondisi tubuh yang masih lemah dan otak yang masih ble-ble tidak bisa berpikir, tapi saya minta kepada Tuhan agar saya boleh ikut. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan saya bisa ikut retretnya juga, sehingga saya sungguh merasakan begitu dikuatkan. Tuhan menjawab kerinduan hati saya untuk bisa retret. Sungguh kasih Tuhan lebih besar dari segalanya. Dan terima kasih saya boleh mengalami dan mampu menjalani semua ini. Walaupun ke depan saya tidak tahu apa rencana Tuhan bagiku, tetapi saya selalu yakin dan percaya janji Tuhan selalu ya dan amin. Seperti kata Santa Teresa Lisieux, yang diinginkan Tuhan Yesus hanya kita mau dan mau. Yang lain-lainnya Tuhan Yesus yang akan melakukan, mengerjakan untuk kita. Terima kasih Tuhan, saya boleh menjawab ya untuk menjadi anakmu, dan boleh datang kepadamu setiap waktu. Kita sungguh bersyukur di gereja Katolik kita mempunyai misa setiap hari, dan sungguh Tuhan Yesus menunggu-nunggu kita dari waktu ke waktu. Datanglah kepada Tuhan, jangan kita sia-siakan. Semoga saya boleh setia dan mengasihimu lebih dan lebih lagi, dan selalu boleh menyenangkan hatimu dan menjadi anak yang sungguh berkenan kepadamu. Karena dalam Tuhan tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Pada kesempatan yang indah ini saya ingin berterima kasih kepada semua yang mengasihi saya, keluarga, Bapak Uskup, para pastor, suster, semua umat baik yang saya kenal maupun tidak saya kenal. Mengapa di sini saya katakan tidak saya kenal? Karena pada satu hari saya pulang dari gereja misa pagi, saya bertemu dengan sepasang anak muda. Dan mereka menyapa saya dan mereka mengatakan sungguh bersyukur ibu sudah sembuh dan kami selalu mendoakan ibu. Karena itu mari kita semua jangan kemana-mana, datanglah kepada Tuhan Yesus kita yang selalu menanti-nantikan kita. Dia yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Mari kita juga mau mengasihi Tuhan Yesus seperti Dia mengasihi kita. Terima kasih semuanya. Saya bisa, Anda semua juga bisa. Terima kasih.
Terima kasih untuk kesaksiannya Bu Titin, sangat menguatkan buat kita semua. Saat ini kita percaya Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Melalui sakramen Maha Kudus yang sebentar lagi akan melewati kita semua, Bapak Ibu, kami undang untuk membuka hati. Gunakan kesempatan yang singkat ini pada saat sakramen Maha Kudus lewat, buka hati. Kita mau sembah Tuhan, kita mau mohon apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu, apa yang menjadi beban dalam hidup, nyatakan itu semua. Serahkan hidup kita kepada Tuhan, kita percaya Tuhan akan menjamah kita, dan pulang dari tempat ini kita akan memperoleh sukacita surga. Mari kita mengadakan misteri tubuh mulia, darah yang berharga, darah Raja semesta.
kita percaya Tuhan hadir di hadapan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau sembah Tuhan kita, Tuhan yang penuh kemuliaan di dalam hidup kita. Allah Roh Kudus, hadirlah di tempat ini. Penuhi setiap hati kami yang haus akan Engkau. Penuhi kami. Kudus, penuhi hati kami, Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku.
Mari kita hening di dalam hadirat Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan dekat dengan kita. Dengarkan suara Tuhan yang berkata kepada tiap dari kita. Masih dalam suasana hening, untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang perlu didoakan secara pribadi, di depan telah siap para pendoa. Silakan para pendoa untuk bersiap di depan dan dalam posisi yang hening. Untuk Bapak Ibu yang perlu didoakan secara pribadi, boleh maju dengan mengikuti arahan dari tatib, yaitu berasal dari sisi yang sini masing-masing satu dan pulang dari sisi yang tengah. Percaya saat ini Yesus ada di tempat ini. Percaya Yesus akan menjamah setiap dari kita. Yesus melihat kerinduan kita. Yesus melihat beban hidup kita. Percayakan itu semua padanya. Letakkan semua beban hidup kita padanya. Mintalah, maka kau akan mendapat.
di dalam hati kita. Undang Yesus masuk di dalam hati kita. Apabila ada gerakan untuk menangis, menangislah. Menangislah di hadapan Tuhan. Dia akan melihat setiap tetes air mata yang kau keluarkan. Dia akan membalas dengan sukacita. Rasakan hadirat Tuhan di tempat ini, menjamah setiap hati yang terluka. Yesus tahu setiap luka, bahkan yang paling lama sekalipun. Mintalah kesembuhan. Mintalah kesembuhan hanya dari Tuhan kita. Tuhan mendengar setiap keluh kesah kita. Letakkan itu semua di dalam tangannya. Mintalah agar digantikan dengan sukacita dari surga. Yesus.
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah pemilik kehidupan, kami berterima kasih kepadamu untuk perjumpaan malam hari ini. Semoga perjumpaan hari ini memberi kami iman yang makin kuat akan Engkau sendiri pemberi kehidupan. Semoga kami makin mencintai Ekaristi. Semoga kami makin mencintai putramu yang hadir dalam perayaan Ekaristi. Semoga kami senantiasa bersedia diutus untuk mewartakan kebaikan-Mu, untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, untuk memberi penghiburan kepada orang-orang yang menderita. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudara sekalian, hidup kita semua dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian kebaktian kita malam ini sudah selesai. Terima kasih Monsinyur untuk khotbah, firman dan pengajaran yang dibagikan kita pada malam hari ini, juga berkat penutup. Semoga Monsinyur tetap diberkahi kesehatan, sukacita ya, sehingga bisa melayani kami di Kota Batam. Terima kasih atas kehadiran Pastor, dan terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu teman-teman sekalian. Apa yang kita dapatkan di tempat ini sepanjang mulai dari jam 6 tadi, apa yang kita sudah dapatkan? Ekaristi, kekuatan Ekaristi semakin menguatkan kita, bahwa menyadarkan kita bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Kekuatan kita ada pada Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak berarti apa-apa. Amin? Setuju? Oke. Mari kita lebih memusatkan hidup kita kepada Kristus yang sudah menjamah setiap kita yang ada di tempat ini. Berdiri, kita mau memusatkan hidup kita lebih lagi dan mencintai Ekaristi. Sepulang dari tempat ini, kita mau pusatkan hidup kita kepada Kristus, Allah Tuhan kita.
diberkati. Kamu diberkati. Kamu diberkati. Kita semua izinkan saya untuk berterima kasih terhadap semua panitia yang bekerja sama saling bahu membahu untuk kelancaran acara ini. Kami tidak dapat bekerja sendiri. Kami berterima kasih untuk semua tim dan PKK maupun dari komunitas yang lain. Dan sebutkan untuk tim pendaftaran, tatip, kolektor, tim doa yang sudah mendoakan acara kita dari awal sampai akhir. Tim keamanan, kemudian publikasi, dokumentasi. Jangan pulang dulu ya, sama-sama kita nyanyi ya. Tim Resparani yang sudah membantu kita. Dan juga tim pujian dari PKK. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata, perbuatan dan pelayanan. Kami hanya manusia yang tak lepas dari dosa. Mari sebagai pujian penutup kita mau nyatakan kita bangun dada kelana, kita hidup nafas iman yang baru. Monsinyur boleh naik atas pentas nyanyi bersama.
Gaya bebas.